Hai teman-teman, kembali lagi bersama Cangkru Ilmu. Untuk mendukung video kami, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Jadi selanjutnya masuk ke area penguapan. Nah, di area penguapan ini untuk menguapkan air. Kira-kira breaknya sampai 65%. Atau kadar airnya sekitar 30-35%. Nah, dia ini disebut sirup. Nah, jadi tadi yang di sini disebut jus, karena memang bentuknya seperti jus, yang kalau di sini diistilahkan sebagai sirup. Nah, sirup ini masuklah ke stasiun pemasakan. Nah, jadi istilah di dalam stasiun pemasakan ini bermacam-macam. Ada beberapa PG yang menyebut A, B, C, ada yang A, C, D, ada yang A, B, D. Kenapa demikian? Jadi kalau A dan B itu dianggap sebagai produk nantinya, produk dari gula itu. C dan D itu sebagai bibitan. Jadi kalau ada pabrik yang A, B, C, berarti A dan B menghasilkan produk. Kalau ada pabrik yang A, C, D, berarti yang C dan D sebagai bibitan, produknya hanya sebagai A. Kalau ada yang A, B, D, berarti sama, A dan B itu sebagai produk, D sebagai bibitan. Nah, istilah A, B, C, dan D itu berdasarkan ukuran kristal, itu bermacam-macam. Kalau produknya A sendiri biasanya range-nya 0,7 sampai 1,1 mm. Nah, dari masakan ini dia juga vakum sama seperti evaporator. Nah, dia setelah mencapai break tertentu, nanti kita akan bahas berapa breaknya, terus dia masuk ke palung pendingin atau penerima. Di palung pendingin ini dia masuk ke putaran atau sentrifugal. Sentrifugal ini untuk kristalnya menjadi produk, lalu untuk cairan atau istilahnya sirup yang masih kental itu sebagai input ke B. Nah, jadi ini akan berputar. Nanti B sama dari vakumpan ke palung pendingin, lalu ke sentrifugal. Produknya itu diputar lagi ke A. Oh, mohon maaf, untuk yang C diputar lagi ke B gitu. Jadi akan berputar, nanti akan kita jelaskan prosesnya. Lalu di sini ada vibrating screen. Biasanya di situ ada magnetic separator. Nah, lalu selanjutnya masuk ke produk, masuk ke bucket elevator, lalu ke gudang atau ke kristal. Nah, untuk sebagai keluaran dari vakumpan C atau D, ada beberapa gula yang tidak bisa mengkristal, yaitu yang kita sebut sebagai tetes atau molasses. Ya. Nah, itu hal ini dijelaskan seperti ini. Nah, ini akan kita jelaskan. Nah, jadi gula yang menjadi produk dari pabrik gula itu adalah gula sukrosa. Nah, umumnya dia yang tidak menjadi produk itu sebagai monosakarida atau glukosa dan fruktosa. Yang tadi yang menjadi tetes, artinya dia molekulnya lebih kecil. Nah, sukrosa memiliki rumus kimia C12, H22 dan O11. Nah, ini density dari sukrosa pada temperatur 0, 90 dan 0 sampai 90, lalu density-nya jadi meningkat ketika suhunya naik, karena tentu saja karena diakibatkan dia airnya semakin sedikit atau menguap, sehingga density-nya semakin tinggi. Nah, ini jenisnya nanti akan kita coba jelaskan, mulai dari tebunya di video selanjutnya. Nah, ini kita akan jelas satu persatu prosesnya. Ini ada sulfitasi. Nah, kami sampaikan untuk proses ini sebenarnya ada sulfitasi setelah
juicer untuk proses flow diagram seperti ini. Untuk pabrik gula rafinasi biasanya gula dari A ini sebagai raw sugar atau inputan terhadap proses rafinasi, di mana dari gula A tadi dia mengalami proses karbonatasi dan lain-lain hingga menjadi gula rafinasi. Jadi gula rafinasi itu inputnya bisa dua, dia berupa raw sugar dari pabrik gula seperti ini, atau dia raw sugar dari luar, import. Nah, raw sugar dari luar itu menurut pengamatan kami dia tidak banyak mengalami sulfitasi dan tidak banyak mengalami proses seperti ini. Dia mungkin sederhana, mungkin hanya gilingan lalu langsung penguapan lalu langsung vakum. Jadi dia jelek warnanya, jadi harga kemurniannya juga kecil. Nah, itu nanti akan kita bahas apa yang membedakan gula sulfitasi dengan rafinasi yang akan menjadi tren, di mana banyak investasi di dalam BUMN maupun swasta di Indonesia yang lagi tren ini menggunakan gula rafinasi. Nah, nanti kita akan bandingkan bagannya, tapi secara garis besar seperti itu. Jadi kami ulangi, di sana ada proses persiapan, yaitu sampai tebu itu siap digiling, lalu ada gilingan atau pemerahan menjadi produk. Nah, di sini nanti ada ampas. Nah, ampas itu ke boiler kita akan diskusi bagaimana ampas itu ke boiler, lalu syaratnya seperti apa, lalu boilernya bekerja seperti apa. Lalu di sini ada pemanasan yang meningkatkan suhunya untuk siap ketemu flokulan dan koagulan, sehingga pengotornya bisa diikat oleh senyawa koagulan flokulan tersebut. Nanti kita akan bahas apa sih koagulan flokulannya, apa yang membedakan dia dengan koagulan flokulan di industri air atau di industri lainnya. Nah, lalu ada penguapan, dia menguapkan, dia memakai panas. Jadi sistem panas ini sekuen panasnya sudah sangat baik. Jadi uapnya ini dimanfaatkan kembali ke juicer, ke vakum pan dan lain-lain. Jadi kalau ada steam dari boiler itu dia hanya masuk ke sini untuk yang badan pertama ini, badan pertama. Untuk selanjutnya steamnya sudah pakai ini, pakai uap panas dari evaporator ini. Kalaupun butuh untuk steaming gilingan ataupun servis itu hanya sedikit. Jadi disinilah letak efisiensi energi terbesar dari pabrik gula di evaporator ini. Nah, lalu nanti ada bagaimana sih pemasakannya, waktu masaknya, jamnya atau sekuen untuk dia menjadi produk di sini. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kelas subscribe Anda halal bagi kami.